Kita sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Tommy Prambana. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tommy. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Ya, Pak Tommy, kita mulai dari apakah pembunuhan ini dilakukan diam-diam atau kita tahu ada tradisi carok di Madura? Jadi untuk mulanya kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, sekira pukul 14. Yang mana pada saat itu tersangka atas nama MH sebelumnya tidak memiliki niatan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Namun pada saat itu MH bertujuan untuk menuju ke rumah salah satu kiai di tempat tinggalnya dan juga memberitahu bahwa keponakannya yang berumur 10 bulan meninggal dunia, dan ia meminta bantuan kepada kiai tersebut untuk dimandikan dan juga disolatkan. Namun sebelum tersangka atas nama MH ini tiba di rumah kiai tersebut, ia melihat Pusadin yang selaku korban pada saat itu berada di depan rumah dan langsung masuk ke rumahnya. Dan di saat itulah tersangka ini teringat atas ucapan korban sekitar 2 tahun yang lalu, yang mana korban akan menghabisi keluarga dari tersangka, sehingga tersangka mengejar Pusadin atau juga korban ini masuk ke dalam rumahnya. Dan juga sesampai di rumahnya, MH terjadi cekcok mulut antara pelapor dan juga tersangka ini tadi, yang mana dia menanyakan penyebab dari kematian seluruh keluarganya tersebut. Namun pada saat itu korban mengatakan dan malah bertanya kepada pelaku, yaitu kenapa kamu mati juga, sehingga mendengar hal tersebut pelaku atau tersangka ini tadi amarahnya memuncak, sehingga ia langsung mengeluarkan celurit yang biasa disimpan di pinggang sebelah kirinya dan langsung membacok korban. Pada saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan tangan kosong, namun tersangka ini tadi melakukan pembacokan sampai korban meninggal dunia. Setelah itu, ya? Iya, Pak Tommy. Yang kita ingin tahu, kematian 7 keluarganya disebut akibat santet. Ada yang janggal mengenai ini, Pak? Kalau informasi yang kita dapat dari keterangan tersangka juga, tersangka merasa ada yang aneh mengingat 2 tahun yang lalu berturut-turut 7 keluarganya meninggal dunia, sehingga ia mengira yang membunuh tersebut adalah korban. Oke, tentu ada penyebab kematian kan Pak, yang membuat bahwa pelaku ini curiga sampai pada akhirnya membunuh korbannya. Apa kecurigaannya Pak? Kecurigaannya karena sekitar 2 tahun yang lalu korban sempat mengatakan kepada pelaku bahwa ia akan membunuh seluruh keluarganya. Nah, seketika itu setelah ucapan tersebut dilakukan oleh korban, berturut-turut 7 keluarga tersebut meninggal dunia, hingga akhirnya pada hari Selasa tersebut keponakannya 10 bulan juga meninggal dunia. Nah, untuk korban sendiri sempat mengancam pelaku tidak Pak? Artinya selain mengancam, mengaku bahwa penyebab kematiannya adalah akibat santet. Karena kita tahu santet ini kan sedang digodok juga dalam undang-undang Pak. Betul, kalau keterangan dari korban sendiri itu tidak dijelaskan. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan menyantet ataupun juga menyantet keluarganya, itu tidak disebutkan di sana. Namun di sini pelaku mengira karena ucapannya 2 tahun yang lalu tersebut, hal ini disebabkan yang meninggal ini sakit dan juga meninggal tiba-tiba, sehingga itu pelaku berpikiran bahwa itu adalah hasil dari perbuatan korban. Antara pelaku dan korban artinya sudah kenal. Untuk korban sendiri pekerjaannya apa Pak? Untuk korban pekerjaannya itu petani, itu di sekitar, jadi mereka ini masih tetangga. Jadi korban dan juga pelaku ini sama-sama petani. Ada keterangan yang dihimpun bahwa antara pelaku dan korban memang sudah berselisih paham atau memang sudah ada saling mengancam, saling santet begitu Pak dari tetangganya?
Kalau informasi yang kami dapat itu tidak ada, jadi upaya-upaya dari mereka ini yang saling mengancam, apalagi dengan kata-kata santet tersebut itu tidak ada. Hanya saja pada saat itu yang saya jelaskan tadi, korban ini tadi itu sempat berbicara kepada pelaku bahwa ia akan menghabisi seluruh keluarganya. Ya, kita berharap proses hukum akan mengambil alih kasus ini dan keadilan bagi siapapun ditegakkan begitu. Terima kasih Pak Tommy atas waktu Anda.